Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Jasa Menangan Garin Semalam dan pada hari ini saya ingin melakukan eh, tugas individu saya yaitu untuk membuat sebuah video mengenai Ubuntu sebagai sebagai tugas operating system saya. Jadi di sini saya telah menginstal Ubuntu melalui sebuah virtual machine. Jadi di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox untuk mendemonstrasikan apa saja yang Ubuntu miliki. Jadi pertama-tama Ubuntu ini di-download dari websitenya sendiri langsung versi 24.0.2. Dan di sini sebelum kita mulai saya ingin menjelaskan mengapa dan apa itu Ubuntu dan juga sistem Linux secara keseluruhan. Jadi simpelnya itu, Ubuntu ataupun Linux itu merupakan sebuah operating system yang free dan open source. Jadi mengapa seorang user mungkin memiliki keinginan untuk menggunakan Linux? Karena dengan menginstal operating system Linux, mereka itu memiliki kendali yang lebih lugas, kendali yang lebih bebas terhadap bagaimana mereka bisa mengontrol hardware yang mereka miliki melalui software-software yang ada di dalam komputer mereka. Jadi operating system itu merupakan sebuah software yang berguna sebagai abstraksi interface antara user dan hardware-nya. Jadi nanti operating system-nya akan mengendalikan apa yang harus dilakukan oleh hardware menggunakan kernel, dan di sini Linux itu merupakan salah satu operating system yang ada di market, di samping dengan Mac atau Windows bahkan. Jadi di sini uh, kebaikan dari Linux adalah karena ya sifatnya yang free dan juga open source. Jadi menggunakan Linux itu seorang itu bisa memanipulasi ataupun mengkonfigurasi sesuka hati mereka tanpa restriksi apapun. Jadi mereka memiliki sebuah operating system sendiri yang mereka bisa konfigur dan mereka bisa ya lakukan berbagai macam hal menggunakannya. Jadi benefitnya adalah ini tidak bloatware seperti Windows. Kita bisa menggunakannya secara free, kita bisa customize personally, dan juga kita memiliki kendali yang lebih luas terhadap hardware kita. Secara simpelnya seperti itu. Kalau mengapa Ubuntu sendiri dari sekian banyak distro-nya Linux? Karena Ubuntu itu merupakan yang paling beginner friendly. Ini seakan-akan kita download dan kita langsung dapat semua aplikasi yang kita butuhkan. Jadi sangat user friendly. Kita tidak harus setup apa-apa. Jadi ini seakan-akan kita setup Windows saja seperti biasanya. Di sini salah satu benefit yang dimiliki oleh Ubuntu itu sendiri adalah bahwa mereka memiliki desktop, gitu. Jadi ada interface juga antara user dengan operating systemnya sendiri. Mereka juga sudah di pre-package dengan berbagai macam uh, apa namanya aplikasi. Di sini kita bisa melihat bahwa Ubuntu OS sendiri itu comes with Firefox sebagai browser utama mereka, dan mereka juga memiliki desktop, yaitu yang disebut juga dengan GNOME. Jadi GNOME Desktop Environment. Dan Ubuntu sendiri itu juga dikenal sebagai salah satu distro yang memiliki security yang sangat uh, stabil gitu, memiliki security yang kuat dan juga stabil. Jadi kita tidak harus melakukan hal-hal seperti itu juga. Dan sekian adalah hal-hal yang dimiliki benefit dengan menggunakan Ubuntu. Jadi kita langsung ke bagian utamanya saja, yaitu ada beberapa hal yang kita bisa menggunakan dengan Linux. Jadi kan umumnya ya kita di sini memiliki desktop, tapi secara specifically kalau kita membicarakan operating system, umumnya kita tidak banyak menggunakan desktop ataupun interface yang diberikan oleh developernya, for the simple fact bahwa kita itu terlimitasi kalau kita hanya harus menggunakan desktop untuk manajemen semua hal yang kita miliki. Jadi di sini kita bisa buka terminal terlebih dahulu, dan melalui menggunakan terminal ini adalah di mana semua karya-karya kita bisa kita gunakan. Di sini kita bisa berkomunikasi langsung dengan kernel Linux untuk melakukan hal-hal terhadap hardware kita. Jadi di sini kita bisa menggunakan komen untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Jadi di sini ada beberapa komen yang ingin saya lakukan. Jadi pertama-tama mari kita mulai dengan komen pertama, yaitu PWD. Jadi PWD itu menunjukkan kita itu pada saat ini tuh berada di lokasi apa. Jadi di sini kita ngeprint working directory. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa direktorinya itu home saya menangan, sebagaimana ya di sini desktop kita. Dan di sini sebagai demonstrasi juga saya akan membuka file manager home untuk menunjukkan apa saja yang ada di sini. Jadi di sini PWD untuk print working directory itu adalah komen pertama. Dan komen kedua, mari kita lihat apa saja yang ada di working directory ini kalau kita menggunakan ls list. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam directory ini kita terdapat desktop, downloads, pictures, public, templates, bla bla, sesuai dengan apa yang ada di dalam file manager kita ini. Dan di sini kalau kita ingin mencoba mengakses salah satu dari folder-folder ini, misalkan kita cd ke downloads,
menggunakan cd change directory, maka kita akan langsung masuk ke downloads dan kalau kita lihat isinya itu ada beberapa hal di sini. Tadi saya sudah mendownload Cisco Packet Tracer dan juga saya mendownload sebuah PDF tentang modul 1 PDF dan seperti kita bisa lihat bahwa hal tersebut juga LS bertujuan untuk menunjukkan list semua item yang ada pada directory ini, PWD print working directory yaitu directory kita pada saat ini apa, dan lalu CD itu untuk change directory, pergi ke directory tertentu yang kita inginkan. Nah, kalau kita mau pergi balik, kita bisa saja langsung ke CD home saya Hamonangan. Jadi kita balik ke environment sebelumnya. Jadi mari kita masuk balik ke downloads dan di sini mari kita buat sebuah directory baru. Kita akan coba menggunakan command yaitu mkdir yaitu make directory dan mari kita namain ini contoh misalkan. Di sini kita akan membentuk sebuah directory baru. Di sini kita bisa melihat terdapat sebuah folder baru dan mari kita coba buka foldernya menggunakan mkdir juga. Di sini kemudian kita bisa melakukan sebuah command selanjutnya yaitu touch. Jadi touch itu merupakan sebuah command yang berfungsi untuk membuat sebuah file baru. Jadi mari kita coba membuat sebuah file .c. Mari kita namain filenya hello.c. Dan di sini kalau kita masuk kita bisa melihat bahwa kita memiliki sebuah file baru hello.c. Dan kita bisa menggunakan beberapa command di sini. Misalkan kita bisa menggunakan nano hello c untuk membuka sebuah text editor untuk bisa mengedit file yang telah kita buat tadi sebelumnya. Misalkan karena kita membuat sebuah file C, mari kita membuat sebuah mari kita menulis beberapa hal. Jadi di sini Jadi mari kita lanjutkan. Di sini coba kita buat include stdio dan mari kita buat sebuah kode biasa yaitu untuk melakukan printf hello world. Di sini kita bisa menggunakan Ctrl O untuk write out dan kemudian kita buat saja hello.c sama saja, lalu kita bisa Ctrl X untuk exit. Selanjutnya kita bisa menggunakan kita bisa melakukan beberapa hal lagi di sini. Misalkan kita bisa melakukan cat, jadi cat hello.c untuk menunjukkan isi dari file tersebut itu apa. Kalau kita akan cat, kita bisa melihat isi langsung secara notepad itu apa yang berada dalam hello.c. Di sini kita bisa melihat include stdio dan juga printf dan kita bisa menggunakan beberapa hal seperti gcc hello.c untuk membentuk sebuah executable file. Jadi menggunakan GCC yaitu C compiler. Lalu kita bisa mengexecute-nya dengan hanya langsung mengakses aplikasi tersebut hello. Dan di situ kita akan ngeprint hello world. Baik. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat beberapa hal, ada beberapa komen lagi. Misalkan kita bisa melakukan CP yaitu copy. Jadi kita bisa mengcopy file kita ini untuk membuat sebuah duplikat. Jadi kita bisa membuat copy hello, lalu kita mungkin taruh di luar, mungkin jadi seperti ini. Dan kalau kita pergi keluar, kita pergi ke home bahkan, harusnya terdapat sebuah aplikasi kita di sini, di hello. Kita juga bisa move hello tersebut, misalkan kalau kita pergi ke CD, kemudian kita pergi ke move hello, balik lagi ke misalkan ke downloads, jadi kita bisa pergi seperti ini. Di situ kita akan memindahkan menggunakan command ini mv yaitu move, kita bisa memindahkan hello tersebut atau aplikasi tersebut ke dalam downloads. Nah, sekarang kita bisa memiliki dua aplikasi berbeda. Mv juga bisa kita gunakan untuk mengganti nama kita, misalkan dari hello ke hello world. Oh, tunggu sebentar, ganti dulu. Dan kita bisa melihat bahwa nama kita telah terganti.
Dan kita juga bisa menghilangkan file tersebut dengan cara menggunakan command rm. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa file tersebut remove. Nah, juga ada beberapa, kalau kita kembali lagi ke folder kita sebelumnya, sebenarnya ada beberapa komen juga yang interesting di sini, yaitu ada ln dan juga lns. Jadi mari kita coba menggunakan ln terlebih dahulu. Kita bisa melakukan ln hello. Kita buat tunggu. Di sini kita bisa melakukan ln hello.c, jadi hello heartlink c misalkan. Yang bisa melakukan ini, dan kita akan membuat sebuah aplikasi baru atau sebuah file baru yang merupakan hard link dari sebelumnya. Nah, jadi apa itu hard link? Kita bisa coba untuk melihat nilai dari, kita bisa coba melihat beberapa hal, tapi sebelumnya kita coba menggunakan komen yang lain dulu, yaitu komen ini merupakan soft link, jadi kita melakukan lns, lalu kita bisa buat hello.c dan hello softlink.c. Di sini kita bisa melihat dua buah hal berbeda. Dan di sini kalau kita melakukan ls juga tapi menggunakan strip li, di sini kita bisa melihat beberapa hal. Yaitu di sini kita bisa melihat kalau di dalam file directory kita ada beberapa file. Pertama itu hello, yaitu merupakan sebuah aplikasinya. Dan yang kedua itu merupakan hello.c dan hello heartlink.c. Ada beberapa hal yang di sini yang cukup menarik, yaitu bahwa hello itu memiliki, ya ini 15960, tapi hello c dan hello heartlink.c itu memiliki nilai 71, sedangkan hello softlink.c itu hanya memiliki di sini tulisannya 7. Nah, jadi apa ini semua? Sebenarnya, dan ini juga kita bisa melihat ini angkanya sama, ini berbeda, ini apa ya, yang ini tentu saja beda karena ini merupakan file berbeda, tapi hello dan hello heartlinks itu dua-duanya sama, ID-nya di sini juga sama. Kemudian di sini, tapi kalau softlinks itu di sini ID-nya itu berbeda. Dan juga ya yang lainnya seperti yang kita bisa lihat bahwa hello C dan hello heartlinks itu hampir semuanya di sini sama, authornya sama dan lain-lain, dibuatnya sama. Tapi kalau yang softlink itu berbeda. Nah, jadi apa itu hardlink dan juga apa itu softlink? Esensinya itu bahwa hardlink itu kalau kita membuat sebuah file di dalam C, kita itu menaruh isi data filenya itu di sebuah lokasi memori tertentu yang disebut juga dengan inode. Iya, inode. Nah, jadi di sini kalau kita membuat sebuah hard link, kita itu membuat sebuah copy atau duplikat dari file tersebut, yang mengarah kepada sebuah blok memori yang sama, yang disebut juga dengan yang di sini inode tersebut adalah 118.3195. Nah, jadi itu merupakan apa itu LN hardlink. Jadi uh, kita itu membuat sebuah file yang hardlinknya itu mengarah kepada blok memori yang sama, ke data blok yang sama. Tapi sedangkan ada satu lagi softlink, yaitu yang dilakukan dengan ln strip s, itu kita membuat sebuah duplikat yang mengarah yang tidak mengarah pada blok memori yang sama. Melainkan kita itu membuat sebuah file baru yang memiliki data blok sendiri yang di dalam inode space ini, di dalam file system namanya inode ini, yang isinya itu adalah pointer yang mengarah kepada blok data sebelumnya, yaitu hello C. Jadi konsepnya seperti itu, berbeda antara hardlink dan juga softlink. Baik, jadi karena itu udah segala hal yang mungkin cukupnya saya sudah jelaskan. Jadi kita sudah memiliki beberapa komen di sini. Ada print working directory, list, change directory, make directory, touch, nano, cat, gcc, move, remove, lalu hard link dan juga soft link. Dan kita sudah juga mendemonstrasikan kepentingan Linux atau mengapa seorang ingin menggunakan Linux dan mengapa mempelajari Linux itu merupakan hal yang cukup esensial bagi kita untuk mempelajari operating system, atau setidaknya untuk mengerti bagaimana cara menggunakan operating system dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.